Saran untuk generasi muda yang ingin berminat mengembangkan bakat mereka menjadi seorang broadcaster, apa sih awalnya yang bisa mereka kembangkan tuh apa? Ya, saya sih gini, ada dua hal sih. Ada istilah tahu banyak sama banyak tahu gitu ya. Itu ternyata dua hal yang berbeda. Istilahnya barangkali menjadi seorang generalis atau seorang spesialis gitulah. Nah, tahu banyak belum tentu banyak tahu kan gitu kan. Nah, saya memulai di radio itu bukan dari belajar teknik skill presenting, tapi saya justru belajar dengan mengisi isi kepala saya dengan cara berpikir, informasi gitu ya, pengetahuan. Karena apa yang kita omongkan ya kalau di radio itu kan basically keluar dari apa yang ada di dalam kepala kita gitu ya. Nah, itu yang harus kita isi dulu, tambungan apa yang ada konten di dalam kepala kita ini gitu ya. Itu yang perlu. Jadi baca buku lah, ikut seminar, ikut webinar yang sekarang gitu ya, apa aja. Jadi kalau kita ngomong politik ya tahu gitu kan, ngomong budaya tahu, ngomong bisnis tahu ya kan, ngomong soal startup tahu lah gitu. Walaupun nggak tahu banget gitu, tapi minimal yang headline news tahu lah gitu ya. Jadi kan ketika kita teman ngobrol, maka harus levelnya harus sama. Kalau dia tahu tentang otomotif ya saya harus tahu dong. Dia tahu tentang perbankan ya minimal saya tahu dong, misalnya gitu kan. Nah, itu yang challenge kita nih. Kan yang kita wawancari banyak tuh. Ada orang perbankan, ada orang startup, ada orang politik gitu kan. Mau nggak mau kan baca buku gitu kan. Ini apa teorinya gitu kan. Ini perkembangannya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Dan itu yang challenge bagi seorang penyiar gitu. Dia harus tahu banyak walaupun nggak banyak tahu sih gitu. Jadi minimal saya kemarin misalnya wawancara dengan Presidir BCA Pak Setiatmaja gitu ya. Waduh, Presidir BCA ini gitu kan. Jadi itu pertama grogi bener, saya pucat juga gitu. Tapi lama-lama mulai tuh percaya diri lah, sok tahu aja gitu kan. Jadi mulai tanya, berani bertanya akhirnya gitu. Berani menyerang dan menyanggah narasumber kita gitu ya. Itu yang juga saya lakukan gitu. Karena kalau hanya sekedar bertanya gitu kan nggak menarik kan kita harus menyanggah juga. Menurut saya nggak betul loh Pak kayak gitu loh, yang bener kan begini. Nah, untuk begini kan ada opsi pengetahuan yang kita tahu kan, yang menjadi challenge untuk mengcounter. Walaupun saya tahu sih sebenarnya pengetahuan ini sebenarnya cetek juga gitu. Apa yang terjadi itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah karakter. Jadi nanti kalau kita siaran itu kan yang kita munculkan bukan sekedar voice kita yang katakanlah golden voice itu yang bagus, yang wow ketika denger itu tuh orang lalu hatinya tenang gitu kan. Ada namanya healing voice juga kan, ketika kita siaran tuh orang kayak punya masalah jadi aduh gitu kan. Ada yang gitu healing voice gitu. Tapi bukan itu. Yang mungkin basic adalah karakter kita yang perlu kita olah ya. Jadi apa yang muncul di radio ya karakter kita, namanya kan air personality. Jadi personalitas karakter kita di udara gitu. Yang didengar orang itu kan punya karakter. Waduh, ini suaranya berat gini pasti orangnya sabar. Kan gitu kan relasinya kan. Orang suaranya kok tajam gini berarti orang judes gitu kan. Padahal nggak ada kaitan kadang. Tapi itu yang dibaca orang. Nah, itu yang harus kita olah sih, kepribadian karakter kita. Dengan kerja keras, kejujuran, kerjasama, kemauan untuk terus belajar, itu karakter yang positif yang perlu kita bangun gitu. Dan yang ketiga tentu baru kalau menurut saya belajar tekniknya, skillnya gitu ya. Bagaimana sih cara presenting, bagaimana cara interview orang, itu kan skill. Yang notabene sebenarnya sebulan bisa lah gitu ya. Tapi yang susah kan itu mengisi kepala kita dan karakter kita itu yang paling gak mudah. Karakter suara yang dibutuhkan di radio itu ada beberapa macam. Oke, jadi kalau dari seni suara gitu ya, kalau saya sih memahaminya hanya ada dua lah, mungkin sederhananya ya. Ada light voice, ada deep voice gitu. Jadi kalau light voice itu biasanya yang untuk suara-suara untuk anak muda, ya kan? Atau untuk iklan-iklan yang mungkin untuk anak muda, yang ceria, yang ringan,
fun gitu, yang happy gitu, yang rame heboh gitu ya. Biasanya yang light voice yang kita butuhkan. Biasanya untuk segmen-segmen anak muda ABG itu yang suka yang light voice gitu. Nah kayak suara saya ini deep voice kan, nggak cocok untuk anak muda gitu. Jadi orang-orang tua pendengarnya gitu kan, yang sesuatu yang dalam gitu ya, yang memang segmennya untuk orang-orang yang dewasa. Ya, yang adult gitu ya, bukan yang young gitu. Nah itu yang kalau kita bentuk si suara kita seperti itu. Tapi bisa dilatih. Oh ya bisa. Jadi kita menggunakan diafragma kita dilatih. Jadi intinya suara itu jangan harus bulat ya. Harus bulat, kenapa harus bulat? Karena audio itu ketika kita dengar orang ya, dengar suara yang bulat dan tone-nya itu tone yang enak gitu, itu kayak kita udah familiar gitu loh. Ya kan kalau kita dengar orang yang suaranya, hey apa kabar gitu kan, itu kan udah kayak udah deket ya. Jadi radio itu kan sebagai teman ya, sebagai teman curhat, teman untuk berbagi cerita gitu. Dan kita harus punya karakter suara seperti itu gitu. Prospek ke depan di dunia penyiaran ini seperti apa sih, masih bagus nggak sih? Iya, jadi kalau dibilang gini, ada dua hal barangkali. Yang pertama adalah kompetensi atau skill dalam siaran ya. Artinya kan kita menggunakan tuturan kita untuk menyampaikan gagasan kepada orang, untuk mempersuasi orang, untuk membuat perubahan pada orang kan. Katakanlah seperti itu ya, sehingga orang mengalami apapun lah. Kalau kita bicara soal, bahkan ketika kita bicara soal produk pun kan, produk ketika kita komunikasikan adalah orang itu berubah, tertarik sama produk kita. Jadi poinnya kan tetap perubahan gitu kan. Atau juga ketika bicara soal pendidikan, ya ketika kita menyampaikan gagasan, orang itu berubah dari yang nggak mau dengerin jadi dengerin gitu kan, karena kemampuan kita untuk bertutur secara menarik itu. Jadi ketika bicara di situ, saya pikir tetap punya relevansi, skill, kompetensi, kemampuan untuk bertutur ini. Karena seorang penyiar kan kemampuannya bertutur, dia menyampaikan gagasan dengan menarik ya. Jadi pola-pola komunikasi ini masih relevan. Bahkan sekarang pun yang kedua, poin yang kedua kan platformnya. Kita bicara platform. Ketika di radio ya masih jalan juga radio ya, masih banyak peminat, marketnya juga masih ada. Tetapi kemampuan ini juga ketika kita masukkan di platform YouTube, dia menjadi orang yang presenting something gitu kan ya. Dia juga masih menarik juga kemampuan itu gitu ya. Dan sangat beda kalau kita lihat katakanlah di media-media visual kayak mungkin TV gitu ya. Presenter-presenter yang punya basic radio itu kan beda dengan presenter-presenter yang basicnya bukan radio ya. Ya tanpa menghakimi, setiap orang pasti punya kelebihannya, tapi secara tuturannya saya nilai ya, itu mereka punya kemampuan tuturan yang lebih lancar, lebih ramah, lebih hangat gitu ya, ketika walaupun itu di media visual gitu. Selain di radio, jadi MC, menjadi moderator, itu kan kemampuan yang sudah kita miliki lah. Setiap hari kita harus memoderatori interview, wawancara dan sebagainya, atau MC karena kita biasa dengan audiens dan sebagainya ya, menghidupkan suasana sehingga tidak boring gitu kan. Lalu juga ketika kita masuk ke podcast juga bisa ya, kita membuat podcast. Saya menemukan juga beberapa teman-teman radio menjadi PR sebuah perusahaan itu karena kemampuan dia untuk persuasi ya kan, menyampaikan gagasan secara sederhana. Jadi radio itu punya satu kekuatan, yaitu ketika berbicara itu harus short, sharp, simple gitu ya, triple S kan, to the point gitu. Jadi tidak bertele-tele, poinnya apa gitu. Jadi itu yang mungkin menarik juga.